Kami dari Padang, Pak. Dari Padang, Sumatera, Indonesia. Cuman ke sini. Hah? Tadi datang. Kita udah di sudutnya nih, Zek. Ya, sudutnya lagi kalau mau ke istana ke sana, tapi taksi ada jauh jalan 1 jam karena ini bukan Eropa. Cuacanya panas banget, benar-benar menguap panasnya, membabu kalau bahasa Minang ya. Mudah-mudahan ada taksi atau enggak. Aduh. Tapi kalau enggak ya udahlah. Berarti cuman segini. Jadi bandar ini, mereka nyebutnya bandar, kita nyebutnya bandar Seri Begawan. Kalau bandar bahasa Padangnya banda nih, slogannya banda. Dari sudut ke sudut itu kita bisa jalan cuman 15 menit nyampe ya Bang, antara sudut ke sudut ya. Dan memang kecil. Tapi mereka makmur ya. Ini yang enaknya. Mungkin karena kecil, mudah ininya, jelas administrasinya, terus jelas juga source of income, pendapatan dari negaranya. Jadi nggak repot. Makanya mereka itu semua pakai mobil dan challenge banget kalau kita jalan kaki kayak gini menggunakan public transport, but this is what we like, the challenge. Kalau enggak kita nggak ngerti. Kalau kita bayar travel misalnya dari awal perjalanan sampai sekarang ya kita nggak ngerti apa sih public transportnya, pakai challenge segala macam, nggak ngerti kita kan. So mudah-mudahan ada. Taksi aja susah nyarinya. Kita di pemberhentian bus stop. Mudah-mudahan di sini busnya. Karena hanya kalau dilihat dari map hanya jalur ini aja yang pergi ke Istana Nurul Iman ini. Dan kata adik ini ya mudah-mudahan lah ya Bang, adik sekolah ini emang di sini busnya katanya. Jadi kita tunggu aja 20 menit karena kita sangat limited sekali. Tapi kalau nggak datang dalam 20 menit ya udah kita balik lagi ke sana, kita siap-siap untuk balik ke Miri dengan busnya karena perjalanan kita masih jauh hari ini. Gimana adventure sama Cik? Senang banget. Senang? Seru banget. Seru? Oh, good. Berasa ya? Problem solving. Itu kan problem solving, inisiatif, detail, itu penting. Solusi juga itu penting. Banyak banget pokoknya, manajemen, independen, kooperatif, kerjasama, satu tim. Jadi nggak pelangak-pelongok aja, gitu. Makanya traveling itu membangun karakter kita, membangun kemandirian kita, membangun knowledge dan ilmu kita. So, mudah-mudahan lah guys, pasnya ada di sini itu. Brunei sangat bersih. Brunei sangat bersih, bukan hanya Bandar Seri Begawan, tapi Brunei juga bersih. Akhirnya kita nyampe di istana. Belum nyampe, ada busnya ke istana.
$1 satu orang. Nyampe sudah kita di istana. Akhirnya yang kita pengen lihat di Brunei ini, alhamdulillah kesampaian. Dan habis ini adventure kita balik ke Miri, ke Malaysia. Itu mudah-mudahan kita selamat ya Bang, berdoa aja Bang. Ya mudah-mudahan aja. Nah ini di depan kita ini adalah Istana Nurul Iman, di mana Sultan Brunei, dan panasnya minta ampun. Oke, kayaknya nggak boleh masuk karena hanya di area-area tertentu Bang. Mang benar. Tapi kita bisa melihat dari luar. Yuk kita lihat dari luar di istana. Ada mobil masuk. Kita kerajaan kayak KJ, kerajaan mungkin. KJ. Bapak, Pak, boleh ke pinggir? Boleh, aman. Kalau kita ke sini boleh, tapi jangan ada orang masuk. Ah, ini kerajaannya. Patung atau orang? Orang lah. Ada patung. Selamat datang di Istana Kerajaan Brunei, yaitu disebut dengan Istana Nurul Iman. Ya, istananya besar banget, rapi, panjang, dan susah ngelihat ke dalam. Tuh, penjaganya ketat. Pokoknya besar banget, mungkin sebesar pusat Blok A kali ya, atau enggak, lebih besar dari itu. Pokoknya dari ujung sana sampai ke sana itu adalah kawasan istana. Sayangnya kita nggak bisa masuk, dan bentuknya dari luar itu nggak jelas, nggak bisa lihat dari luar. Kalau boleh jujur, pointless juga sih datang ke sini karena kita nggak tahu bentuknya, nggak bisa berfoto. Paling fotonya bisa di tulisan itu bahwa kita pernah ke Istana Nurul Iman di Brunei. Tapi kalau kita mau lihat bentuknya, besinya aja rapat kayak gini. Tapi demi penjagaan ya, kita nggak tahu juga itu adalah aturan mereka, sera-sera mereka ya kan. Tapi begitulah untuk turis ya, karena Brunei kan nggak perlu turis juga, nggak perlu ini kan. Mereka udah kaya, tapi nggak bisa kita lihat ya Bang. Nih, jadi kita nih di Nurul Iman, liatin tuh Bang. Istana Nurul Iman. Tuh. Nah, kawasannya nggak ada rumah orang di sekitar atau di depannya, tapi istana aja sendiri di sini. So, Sultan Brunei-nya di mana kita nggak tahu. Foto yuk. Foto sih. Oh, nggak boleh. Set. Nggak nampak ya Pak dari luar. Jadi ya cuman segitu aja ya Zikri. Iya. Suasana di Kerajaan Sultan Brunei. Nih. Wow, memang kaya. Kalau nggak salah, Mobilnya aja berapa banyaknya? Michael Jackson pernah di sini diundang. Iya. Diundang untuk tampil. Kalau nggak salah ulang tahun dari salah satu
Wis. Udah kayak nonton The Crown aja kitanya nih. Kayak prince-prince gitu. Gimana Bang? Selesai sudah berarti ya Selesai perjalanan kita adventure kita hari ini. Adventure-nya. Tantangannya adalah balik ke Miri. Balik ke Miri. Nanti kalau udah agak redup sedikit nih panasnya, ya Allah. Saya kok heboh dengan panas, memang panas banget. Benar-benar panas. Gaji si bapak ini kayaknya gede. Nggak panas bapak, Pak? Nggak panas bapak? Demi dinas ya Pak, demi pekerjaan. Semangat Pak. Ay. Mau balik yang ya? Balik ke kota, habis itu naik bus ke Saria, kemudian naik bus lagi ke Miri. Kalau naik busnya di sana ya Pak? Ada paket Pak. Jalan dikit sana, tapi sebelah kirinya ya Pak? Sebelah kirinya. Oke. Turun dulu panas sedikit Pak. Turun panas sedikit, agak redup. Baru ini. Atau kita langsung aja, takutnya nanti telat. Jalan kaki. Jauh Pak? Oh, cuman di sana aja. Oke. Ayolah balik kita. Terakhir kita video dari Padang, Pak. Dari Padang, Sumatera, Indonesia, cuman ke sini. Hah? Tadi datang. Padang. Kapan datang? Oh, kapan datang? Nah, di Brunei baru pagi tadi. Ya, tapi balik lagi Malaysia. Oke. Alright lah. Pak, terima kasih, Pak. Salam sama Sultan, Pak. Bilang kami dari Indonesia ke sini. Terima kasih, Pak. Friendly bapaknya. Baik. Zik. No. Jangan ini skate. Panas. Jadi kalau ada anggota kerajaan keluar, lampu merahnya langsung nyala. Enak banget jadi raja ya. Atau staf raja. Tuh, dua-duanya langsung merah. Tapi lumayan sibuk di dalam. Tadi lagi ada meeting. Ya Zik. Nah, kayak orang gila kita ini di sini. Hah? Kerajaan keluar semuanya berhenti. Udahlah, kita jadi raja satu. Raja biraja aja lah. Nah, mereka juga susah kok jadi orang terkenal tadi, orang raja itu. Mereka nggak bisa suka-suka hati mereka seperti kita. Nggak mungkin mereka pernah jalan di sini ngerasain. Nah, nggak mungkin juga pernah mereka naik bus kayak kita tadi. Ada juga sih, tapi jarang kayaknya. Ini ada makam. Bukan makam, apa itu? Tuh. Ininya aja. Karangannya. Ngalah-ngalahin istana Raja Inggris. Benar. Luasnya ini berhektar ini. Ya Zek, mau jadi raja kamu Zek? Raja apa? Raja bohong. Raja Bahlul. Oke, itulah perjalanan kita ke kerajaan
Brunei, Sultan Brunei, yang menurut saya yang sudah berapa kali ke tempat kerajaan-kerajaan, Sultan Brunei ini kayaknya lumayan eksklusif, sangat besar. Kayaknya mereka punya kawasan ini. Ya, kalau kalian ke London, yaitu Buckingham Palace, saya rasa nggak sebesar ini, tapi orang kerajaan Inggris itu mereka mempunyai banyak istana. Dan saya yakin kerajaan Brunei bukan hanya, karena pernah teman saya dulu jadi asistennya Pangeran Brunei di London waktu pangeran itu sekolah di salah satu universitas di London, dan mereka itu mempunyai chefnya sendiri, pokoknya semuanya. Ibaratnya mereka bikin kerajaan juga di London itu, semua staff-staffnya itu ada semua kemana mereka pergi. Jadi memang benar sih kalau anggota kerajaan itu mereka memang mempunyai staf pribadi semuanya. Ya, baik itu yang tata riasnya, tukang masaknya, tuh zikirnya masih aja pelongok-pelongok. Yang nggak ada itu tukang mandi. Nah, mungkin ada tukang mandinya pas lagi di bath. Ya. Jadi Sultan Brunei itu mereka, kalau nggak salah mereka punya properti banyak di London. Jadi ya dia itu kalau anaknya pangeran itu ya udah dia datang tinggal di propertinya, walaupun mereka nggak ada di sana, stafnya juga ada di sana, you know. Karena mereka pergi sama jet pribadinya. Ya begitulah kehidupan persultanan dan kerajaan di dunia ini. Kalian nggak usah muluk-muluk. jangan niru-niru, right? Mereka sudah ditakdirkan garis keturunan mereka seperti itu. Kalau saya mah garis keturunan kerja keras, semuanya harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Pas lagi jalan-jalan, ternyata busnya lewat. Berarti benar tadi bang kita itu lewat itu kerajaan. Itu benar lewat. Alhamdulillah. Ini nggak nunggu-nunggu. Nah, ini kita tadi lewat depan kerajaan ini nih. Alhamdulillah. Bang, berarti benar kan lewat sini tadi Aci ingat. You not realize, I realize. Little bit. Sama abang-abang ini kita nih. Tuh. Alhamdulillah itu bacaannya. Alhamdulillah kan? Tadi bacaannya juga Alhamdulillah kalau nggak salah. Tadi prediksi kita kan mau nyampe jam 9 kan? Tapi kalau sekarang ini jam 2.15. Nah, kita udah mulai jalan kan? Udah diambil dari jalan gitu. Kita kan nggak tahu, biasanya kita pikir harus ke terminal dulu. Dan sewa ongkos $2 itu udah tersimpan kan untuk bayar ini. Ini kayaknya 6 tadi ya? $6. Nah, berarti kita save $2 dan bayar $10 lagi. Dan kita nyampe di Syria sekitar jam 4. Terus nanti kita bisa langsung ke itu 40 menit kalau nggak salah ke Sirkuit. Nah, nanti jam 5-an masih siang-siangan kan, masih sedikit terang lah. Karena di sini memang lumayan cepat gelapnya. Nah, di Kalimantan. Nah, habis itu mudah-mudahan nyampe di perbatasan jam 6. Kita mikirnya tadi jam 8 kan perbatasan. Jam 6, habis itu kita bisa order ini. Maxim. Mudah-mudahan ada. Ya ini Bang Aci ingat tadi nih, ada di video nih. Wah, alhamdulillah semuanya diperlancarkan, alhamdulillah. Abang ini dengerin Bang lagu Jawa, Sunda. Pokoknya Jawa, tapi kalau itu mungkin Instagram. Orang Jawa mungkin karena lewat di feed-nya. Oh iya. Kirain dia nggak ada
Orang Jawanya beliau. Berasa masuk ke hutan lagi ya, Zek. Kalau di Padang itu rasa masuk ke transmigrasi. Sempat tahu nggak? Apa ini? Daerah trans. Di Sumatera Barat ada daerah Kayak trans. jalan lintas gitu. Hah? Kayak jalan lintas gitu. Bukan. Kayak orang kerja di sawit, Oh. kayak orang kerja di perkebunan. Iya, iya. Itu orang luar provinsi, mereka transmigrasi ke sana, itu disebut dengan kita masuk ke daerah-daerah trans. Karena banyak rimba, kehutanan. Ini ada 2 transmigrasi dari Padang. Ini itu kontrakannya. Ini kita satunya orang Bangladesh. Dan lumayan banyak orang Bangladesh di sini ya. Hah? Bangladesh. Iya. Mayoritasnya mereka supir kerja proyek. Iya. Terus kerja kebersihan tadi nampak. Kan bajunya udah jelas untuk proyek. Baju kebersihan lingkungan untuk bersih itu. Sampai sudah di Seria. Next one kita ke Belai. Okay. Nah, step by step. Ini mobilnya, busnya udah nyampe bang. Tapi kita nunggu 20 menit dulu ke Kuala Sebaik. Kalau kita naik taksi dari sini ke perbatasan itu $70, berarti sekitar 210 ringgit. Gila, mahal banget. Iya. Tadi kita nanya taksi dari Kuala Sebaik ke Bandar Seri Bengawan aja cuma 60. Jadi nggak tahu si ibu ini bilang sama bapak itu 70 katanya. Kalau mau ayo. Ya mudah-mudahan lah kita dapat nanti 20 aja, 30 lah nggak apa-apa. Walaupun 100 ringgit kayak itu. Tapi kalau 70 mah kemahalan, mending kita jalan kaki aja. Itu untungnya kalau kita agak lebih awal. Jadi kita nggak buru-buru juga. Nih Seria namanya. Lanjut naik bus. $1 lagi per orang dan sekitar setengah jam ya bang. Iya. So main capek sih sebenarnya, tapi enjoy ya, Enjoy. fun. Mudah-mudahan dapat taksi nanti ke perbatasan. Kalau sudah nyampe di perbatasan, saya nggak takut. Maksudnya nggak harus ragu lagi. Nah, kalau sudah nyampe Malaysia, kayaknya lumayan mudah. Ya, tadi minimal mudah-mudahan saya dapat koneksi bisa naik Maxim atau internet, free internet kayak gitu. Kalau udah dapat Maxim atau Grab sudah aman itu. Hampir jam 5, udah jam 4:30, panasnya minta ampun. Ini kata Zikri panas kayak di Riau, kayak di Pekanbaru. Memang kayaknya ya, bukan panas dari matahari aja, memang panas. Hawanya itu apa namanya, kayak gitu. Dan gerahnya minta ampun. Di Afrika saya nggak merasa sepanas ini. Di sini benar-benar mungkin karena factory, karena
industri minyak mungkin, saya juga nggak tahu. Makanya banyak dari penduduk awalnya saya pikir kan karena mereka memaksimalkan kehijauan, mungkin bukan hanya itu aja alasannya, tapi lebih biar adem rumahnya kayak gitu. Itu salah satu alasan mereka tinggal di semak-semak belukar. Semua ini bawah tanah ini minyak atau apa di dalamnya, gas dan segala macam. Banyak pipanya Jawa. Jawa. Oh, diantarin ke sini dulu. Ditambahin $2 ya. Menjual. Simase. Masa? Iya. Lagi. Alhamdulillah. Bang ini nyinden aja dari tadi deh. Bang, nyinden aja dari tadi deh. Oke, kita nih. Balik lagi. Nah, challenge yang berikutnya adalah bagaimana kita ke perbatasan. Karena di perbatasan itu seperti kalian lihat cuplikan video sebelumnya bahwa nggak ada perumahan, nggak ada pejalan kaki, dan jaraknya jauh sekali, dan itu cuman dikelilingi oleh hutan-hutan. Jadi nggak ada pilihan selain taksi. Mungkin kalau kita jalan dulu ya, kalau saya maunya agak sedikit ngarap bantuan orang, saya keluar dulu, terus nanti jalan di tempat persawangan itu nanti pasti ada aja yang mungkin mau berhenti bantu. Tapi enggak lah, mending kita ini ambil taksi aja. Habis itu mungkin nanti pas di perbatasannya kalau ada yang bantu, nah itu alhamdulillah. Tapi kalau enggak kita naik mudah-mudahan kita bisa mengorder vaksin. Oke? Orang sini itu kulitnya bersih-bersih guys, ya kan? Iya. Perempuannya cantik-cantik ya. Hijabnya tuh kayaknya khas Brunei gitu. Oh iya. Beda hijabnya. Elegan ya? Iya, elegan gitu. Kayak bulat gitu tuh. Dan ya mayoritas dari mereka itu bersih-bersih kulitnya. Mau cowok, mau cewek. Tahu nggak kenapa? Karena mereka nggak keluar jalan, makanya jalan itu kosong, nggak ada yang jalan kaki. Mungkin bukan mereka karena nggak mau jalan kaki, karena memang panas. Jadi kalau kita memang di ruangan tertutup terus ber-AC, jadi ya kulit kita cerah. Mungkin nggak terlalu sehat sih sebenarnya, ya kan? Ya, lihat nih, cewek-ceweknya putih-putih, Pakai kacamata. bersih-bersih semua. Cuma pakai mobil. Iya, walaupun mereka keluar itu naik mobil, paling dari mobil ke bangunan lagi, masuk lagi. Itu. Masih lagi. Ya wajar sih, kita juga bakal kayak gitu kan. Kalau panasnya kayak gini. Nah, mungkin kita
ya semua orang mungkin. Jadi bening jadi kulitnya. Itu cewek lah. Cewek no. Jadi cantik ceweknya. Mantap mbak BMW Sporty. 2 pintu. Mantap. Yes. Pas. Keren mbak. Keren. Jadi kita dapat bantuan dari ibu warung, makanya Cik bilang apa? Jangan malu bertanya. Iya. Yang penting mental berkomunikasi, kepercayaan diri, self confidence itu sangat perlu kalau ingin traveling. Iya, ramah. Dan ramah, friendly. Jadi ada aja orang yang bantu kan? Alhamdulillah, first impression kita selama ke Dubai. Dubai? Brunei. Brunei. Baik, dikelilingi oleh orang-orang yang baik. Waktu kita nanya ke orang ramah, jawabnya ramah, senyum. Karena kita ramah juga, Iya. itu intinya. Nah, jadi Alhamdulillah. kakak yang punya warung ini beliau bantu kita di grup beliau karena di sini nggak ada lagi taksi guys. Setelah jam 5 nggak ada lagi taksi. Jangankan public transport, taksi aja udah ada di sini. Dan mereka lagi-lagi karena mereka semua pakai mobil dan ya nggak ada taksi online juga. So jadi kayak kamu punya kenalan atau grupnya ada, kamu mau ngantar nggak? Tadi kita nanya di Saria. Oke, ini di perbatasan. Nah, kita lagi menunggu. Nggak jauh sih perbatasan. Di habis itu kita jalan. Kemudian kalau dari perbatasan mungkin orang tahu arah kita kemana ya. Orang pasti udah tahu kalau kita jalan kaki. Pasti orang ini kalau ditolongin mereka butuh bantuan apa. Tapi kalau di sini orang kan nggak tahu. Kita ngapain duduk di sini orang nggak tahu. So that's okay ya. Mudah-mudahan berdoa aja, katanya yang taksi ini orangnya dari Syria juga. Jadi dia lagi on the way ke sini. Alhamdulillah, mudah-mudahan sampai video tutup. Ya terima kasih sih tadi. Jadi di sini walaupun dolar kan, negara Brunei Darussalam $1 kan. Nah di sini mereka tetap bilangnya ringgit, tapi ringgit Brunei katanya. Tuh, RM1, tapi ringgit Brunei. Kita pusing tadi ya bang, ringgit bukannya dolar, ini Malaysia atau apa, atau ringgit Malaysia atau gimana, ternyata memang mereka itu ringgit bilangnya. Makasih kak, maaf dengan kiri kak. Tuh, 10 ringgit dolar. Ada butuh bantuan kak? Ya apa-apa. Zikri ini mau nih, bantu ya Zik.